Ya, kembali lagi bersama kami di channel YouTube Pengacara Tanpa Tembok. Pemirsa, kali ini kami akan membahas beberapa pertanyaan penting atau beberapa hal terkait kasusnya Ferdian Paleka yang saat ini sudah bebas dari tuduhan yang dialamatkan kepadanya. Seperti apa pembahasannya? Simak berikut ini uraiannya, saudara. Terima kasih. Selamat sore Pak Danu. Ini saya ada pertanyaan Pak tentang yang lagi ramai dibahas di media sosial, bahkan di media televisi. Ini yang menyangkut tentang Ferdian Paleka Pak. Ya. Yang saya tanyakan di sini, kenapa ya Pak Danu ya Ferdian Paleka itu bisa bebas ya Pak? Oke, sekarang begini, kita perlu pahami dulu bahwa kasusnya Ferdian Paleka ini termasuk dalam delik aduan. Artinya laporan yang dibuat oleh si korban itu termasuk dalam delik aduan. Pasal yang dituduhkan atau yang disangkakan terhadap Ferdian Paleka dan kawan-kawan menurut kepolisian disangkakan pasal 45 ayat 3 ya, Undang-Undang ITE. Nah, pasal tersebut itu adalah pasal tentang penghinaan ya, dan itu pasal tersebut termasuk dalam delik aduan. Delik aduan ya Pak ya? Ya, sehingga begitu si korban atau si pelapor ini mencabut laporannya, maka perkara tersebut tidak bisa diteruskan lagi oleh pihak kepolisian karena sudah selesai antara si korban dengan atau antara si pelapor dengan si terlapor, itu sudah selesai. Oh, berarti sehingga sudah tidak ada hubungan lagi ya Pak ya? Ya, sehingga urusan atau perkaranya selesai sampai di situ. Oke, berarti kita bicara ini tentang adanya pemberhentian untuk perkara itu ya Pak ya? Ya, betul. Oke, baik Pak. Memang dari Ferdian Paleka ini tadi Pak Danu menyebut bahwa itu adalah delik aduan ya Pak ya? Bedanya apa ya Pak dengan delik umum Pak? Jadi gini, kita mengenal ada dua macam delik ya, atau dua macam jenis perkara ya, jenis tindak pidana. Ada yang termasuk dalam kategori delik aduan dan delik biasa. Oke, nah delik aduan seperti yang saya sudah jelaskan adalah suatu tindak pidana yang apabila pelaporan tersebut dicabut oleh si pelapor, maka seketika perkara tersebut berhenti demi hukum. Untuk delik aduan ya Pak ya? Delik aduan, artinya delik aduan ini dia mempunyai mempunyai kekuatan itu pada si korban yang merasakan haknya dilanggar. Jadi hak untuk melaporkan itu betul-betul absolut ada di tangan si korban. Ya, jadi begitu si korban ini merasa laporannya tidak perlu lagi ditindaklanjuti atau tidak perlu lagi diteruskan ke tahapan yang lebih tinggi, artinya seketika dia bisa membuat pencabutan laporan dan seketika perkaranya berhenti sampai di situ dan polisi tidak bisa memproses lebih lanjut. Nah, sedangkan delik biasa adalah delik yang umumnya kita ketahui, artinya delik ini bukan lagi hubungannya antara si pelapor dengan terlapor, bukan antara si pelaku dengan si korban, tetapi hubungannya antara si pelaku dengan negara. Jadi dalam hal ini negara yang akan menuntut si pembuat kejahatan, si pelaku, seperti itu. Jadi ada atau tidak adanya pencabutan laporan, atau ada atau tidak adanya perdamaian antara si pelapor dengan terlapor, antara si pelaku dengan si korban, perkara tersebut tetap berjalan demi hukum, nggak bisa dihentikan. Oke, baik Pak. Contohnya apa ya Pak ya? Kalau untuk delik di delik biasa itu Pak? Delik biasa itu contohnya seperti misalnya kasus perkosaan, kasus pencurian
umum ya, bukan pencurian dalam keluarga ya, tapi saya bicara pencurian secara umum. Apabila si korban yang barangnya dicuri oleh si pelaku, dia mencabut laporannya, tetap perkara tersebut harus berjalan demi hukum. Karena pencurian tersebut adalah termasuk kategori kejahatan, dan negara dalam hal ini harus melindungi kepentingan masyarakat umum yang lebih luas untuk mencegah hal-hal seperti kejahatan tersebut berulang kembali gitu. Berarti takut imbasnya ke orang lain juga berarti ya Pak? Supaya tidak berimbas kepada orang lain, makanya negara harus hadir dan harus menuntut. Oke, baik Pak. Ini Pak, lalu pertanyaan ketiga ya, ini kembali lagi Pak pada si Ferdian ya Pak ya. Kira-kira menurut hemat dari Pak Dan sendiri, itu kalau Ferdian Paleka itu melaporkan balik si pelapor bagaimana kira-kira? Tentu itu hak semua orang ya untuk membuat laporan ataupun untuk membuat laporan balik gitu ya kepada si pelapor kan. Boleh-boleh saja Ferdian Paleka membuat laporan balik kepada si pelapor, boleh. Tapi biasanya begini, dalam praktek biasanya kalau si korban ini mau mencabut laporan dan biasanya itu sudah didahului dengan adanya pertemuan, pembicaraan, kesepakatan antara si korban dengan si pelaku, pelapor dengan terlapor, begitu kan? Jadi begitu sudah ada kesepakatan damai misalnya, lalu si korban ini, si pelapor ini akan mencabut laporannya, dan biasanya juga ada semacam pernyataan dari si terlapor ya yang menyatakan bahwa dia tidak akan melakukan upaya hukum apapun terhadap si pelapor. Jadi baik si pelapor maupun terlapor sama-sama menyudahi perkara ini di tingkat kepolisian misalnya. Berarti kedua belah pihak ini saling membuat atau ini ya Pak ya, bikin pernyataan semacam ya, pernyataan atau semacam kesepakatan bisa. Ya, bisa itu. Oh baik Pak. Nah ini Pak, ada pertanyaan saya terakhir ini Pak. Ini juga buat kami ini sebagai masyarakat ya Pak ya. Saya melihat dan saya juga beberapa kali mengikuti perkara si Ferdian Paleka ini. Mungkin kalau Pak Danu melihat juga Pak, ada beberapa rekaman yang tersebar ya Pak ya. Itu waktu di dalam tahanan kepolisian Pak, Ferdian ini kalau dilihat dari video itu kayak merasa dipersekusi ya Pak. Kira-kira menurut Pak dari segi hukum bagaimana itu Pak? Iya, mengenai tindakan yang bullying itu ya, yang terjadi di dalam sel tahanan yang diduga dilakukan oleh tahanan lainnya itu ya. Iya betul Pak. Oke, nah terkait hal tersebut sebetulnya itu adalah di luar dari perkaranya antara si korban dengan si Ferdian Paleka ya. Iya Pak. Nah, jadi dalam hal ini Ferdian Paleka tetap bisa untuk memproses perkara tersebut, yaitu dengan melaporkannya ke pihak Propam. Ya, apa itu Propam? Propam adalah divisi yang dibentuk khusus untuk menangani pelanggaran kode etik yang diduga dilakukan oleh anggota kepolisian. Propam ini tersedia di semua kantor polisi, baik dari tingkat Polsek, Polres, bahkan Polda, bahkan Mabes Polri, semua tingkat ada propamnya. Jadi Ferdian Paleka dan kawan-kawan tetap bisa memproses kalau dia mau mengusut mengenai siapa sih yang melakukan pelanggaran tersebut ya, dan apa ancaman hukumnya buat mereka gitu kan, apakah ada efek jerahnya untuk mereka dan sebagainya lah. Oke, baik Pak. Oke Pak, saya rasa cukup untuk pertanyaan dari kami ini Pak, dari keempat poin ini tadi yang saya tanyakan. Baik Pak, kalau begitu saya ucapkan terima kasih Pak. Ya. Selamat sore Pak. Baik, terima kasih. Terima kasih teman-teman sudah menonton video ini. Jangan lupa klik subscribe, like, dan share video ini sebanyak-banyaknya. Dan kami harap video ini atau channel kami ini bisa bermanfaat untuk kalian semua. Terima kasih. Saya Danu Prayogo undur diri dan sampai jumpa.